Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas saham LRNA ya atau Eka Sari Lorena Transport yang hari ini cukup surprise ya, ARA teman-teman ya. Bergerak ARA setelah kemarin itu ada salah satu channel YouTube yang membahas saham ini. Ya, jadi saya penasaran, jadi ingin ikut membedah apa yang terjadi di saham ini terutama hari ini ya. Ini masih kinerja tahun 2023 di kuartal 2 karena kuartal 3-nya belum muncul. Ya, hari ini tanggal 12 Oktober harganya ARA ya. Dan ARA-nya ini langsung di jam-jam awal ya perdagangan ya. Kemudian sempat turun, kemudian dia naik lagi sampai ARA. Ya. Oke, untuk kinerja harga sahamnya ini kalau secara 5 tahun terakhir sedang floating profit semua, namun kalau dari harga IPO-nya sebenarnya masih floating minus teman-teman ya, nanti kita akan bahas ya. Namun kalau teman-teman belinya pas 5 tahun yang lalu, ini sedang floating profit semua ya. Untuk year to date sendiri, ini sudah 31,91%, tertinggi tahun terakhir 216, terendahnya 151 ya. Jadi ini belum diupdate ya, update-nya baru besok, besok 248 ya, break dari harga tertingginya selama setahun terakhir. Oke, seperti biasa nanti kita akan bahas saham LRNA ini dari fundamentalnya ya, gambaran umum perusahaan, kemudian kinerjanya secara umum. Kemudian dari seasonality kita akan cek di bulan-bulan apa saja saham ini biasanya naik atau turun, dan nanti kita akan lihat yang menarik adalah di bandarmologinya seperti apa, peta kepemilikan saham dan perpindahan sahamnya terutama hari ini. Ya, hari ini ada apa yang terjadi di hari ini, kemudian nanti dari teknikalnya kita akan lihat arah harga sahamnya kira-kira akan kemana. Oke, langsung aja teman-teman. Jadi Eka Sari Lorena ini transport ini ada di grup Lorena ya, udah dari 2002. Mestinya lebih lama ya dari ini ya. Nanti kita akan bahas lebih detail ya di next slide ya. Jadi bergerak di bidang jasa transportasi darat ya, angkutan umum yang melayani rute Jawa, Madura, Bali, dan Sumatera. Ada busway Transjakarta juga. Ya, ya ini punya anak-anak perusahaan. Ini saya nggak akan bahas di sini ya. Ini IPO baru 2014 dengan IPO price-nya 900. Tadi saya sudah sebutkan ya. IPO price 900, dan kalau teman-teman beli pada saat IPO dan dipegang sampai hari ini, harganya yaitu value-nya teman-teman atau asetnya teman-teman sisa 27,5%. Meskipun kalau teman-teman belinya pas 5 tahun yang lalu tadi floating profit dia bahkan bigger. Nah, ini adalah bus Lorena ya, dan ini sebenarnya sudah didirikan ya, cikal bakalnya itu CV Lorena 1970. Jadi sebenarnya sudah cukup lama. Ini ada 4 ya, ada akap, tadi bus antar kota antar provinsi, ada JRC ini angkutan antar kota ya, kemudian AJAC angkutan ke bandara, dan ada Trans Jabodetabek ya. Bus akap ini melayani ini ya teman-teman ya, ini dari ke Sumatera tadi sudah disebutkan ya, Bandar Lampung, Palembang, Prabu Mulih, Jambi, Pekanbaru, Pulau Jawa, dan Bali. Ini kota-kotanya, silakan teman-teman bisa baca sendiri. Kalau suka naik bis mestinya tahu ya. Pulau Madura, ini busnya ada double decker ya, 44 seat. Ini ada fasilitas dan sebagainya, bisa dilihat sendiri, ada toiletnya juga ya. Karena ini kan bus antar provinsi ya, mestinya masih ada toilet ya. Oke, ini akapnya, kemudian ada Residence Connection ya, Jabodetabek Resident Connection. Ini menghubungkan rutenya dari kota wisata, legenda wisata Sudirman Viantasari Blok M ya. Silakan teman-teman bisa baca sendiri. Kalau yang di Jabodetabek mestinya tahu ya kalau suka naik angkutan umum. Ini juga ada yang airport ke bandara, ini rutenya ya sama. Ada Trans Jabodetabek juga ya, ini rutenya teman-teman ya. Jadi saya nggak akan bacain satu-satu, silakan teman-teman kalau mau tinggal di pause aja videonya untuk membaca. Nah, dari beberapa layanan tadi itu paling besar memang bus akap ya, di mana di sini 40 miliar teman-teman ya, 40 miliar. Kemudian shuttle bus ini ada 4,3 miliar, jarak pendeknya 1,5 miliar, dan bandaranya 1,8 miliar. Jadi total pendapatannya 47,8 miliar. Nah, selain itu
ada pendapatan lain-lain ya selain dari ini. Dia ya biasa ya, kalau misalnya transportasi mesti ada paket sekalian gitu ya. Kemudian ada penjualan scrap, ada denda bagi hasil, ada lain-lain bersih juga, ini saya nggak ngerti ya, namun jumlahnya kecil jadi diabaikan saja bisa. Oke, kira-kira itu perusahaan dapat uangnya dari situ. Nah, sekarang kita akan masuk ke kinerja jangka panjangnya secara umum ya. Untuk total pendapatan teman-teman ya, ini cenderung turun terus ya, ya, dan 2022 ini mulai naik ya. Jadi sebelum Covid pun sebenarnya sudah turun ya. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak pilihan transportasi selain bus ya, kereta, jalan tol, ya, sudah pembangunan jalan tol masif ya, terus apalagi kereta ya. Jadi angkutan umum semakin canggih ya, jadi bis ini cukup mendapatkan persaingan yang cukup ketat ya. Ya, ini tapi sudah mulai pulih ya dari Covid, meskipun masih cenderung di bawah 2019 dan 2018 ya, untuk 2022. Laba kotornya pun demikian ya, laba bersihnya pun demikian ya. Bahkan ini sejak IPO belum pernah profit sama sekali teman-teman ya. Oke, kita lihat struktur pendapatannya. Kalau kita lihat di sini, memang pemberatnya utama adalah beban pokok penjualan teman-teman ya, dimana di awal aja, di top line aja dia sudah berat ya, tipis-tipis sekali ya, sehingga laba kotornya ini sangat tipis ya, sensitif sekali dengan kerugian ya. Jadi kalau pendapatannya turun, dia langsung sensitif sekali dengan kerugian, apalagi ini pada saat Covid ya, ada lockdown ya. Oke, kalau kita lihat laba bersihnya juga masih negatif terus ya, masih negatif terus. Tadi sudah diinfokan bahwa sejak IPO belum pernah menghasilkan profit. Nah, ini yang menyebabkan sebenarnya ini sudah rilis laporan keuangan ini sebenarnya sudah dari tanggal 1 Agustus ya, sejak 1 Agustus 2023 naik. Sebenarnya pendapatannya naiknya tipis sebenarnya, jadi nggak tinggi-tinggi banget gitu ya. Kalau misalnya kita annualize-kan ini naiknya cuma 6,4%-an ya, sorry, ini kan 48 miliar ya. 48 miliar kali 2 aja ya nggak sampai 100 miliar, nggak melebihi tahun 2022. Jadi secara pendapatan sebenarnya naiknya nggak tinggi-tinggi amat. Namun yang menjadi perhatian khusus adalah karena beban pokok penjualannya ini menurun ya, sehingga laba bersihnya dari rugi menjadi naik 3 miliar, padahal cuma 3 miliar ya teman-teman ya. Namun secara persentase memang naiknya cukup tinggi, 150,6%, karena beban pokok penjualannya turun ya, turun 20%. Ya, kalau kita lihat di sini 2023 semester pertama memang yang paling menonjol adalah beban pokok penjualan yang turun sangat signifikan. Tadi kan sudah disebutkan bahwa ini tipis-tipis di sini teman-teman ya. Tipis-tipis di mana, di HPP ya. Nah, kalau HPP-nya bisa menekan turun ya, otomatis dia akan labanya naik ya, signifikan. Oke, kalau kita cek secara value-nya pada saat video ini dibuat 0,5 ya, kemarin masih 0,3-an ya, karena hari ini naik arah langsung ke 0,5 ya, sehingga ini tidak muat lagi. Jadi ini 0,5 adalah PBV tertinggi ya sejak IPO ya, ini dihitungnya akhir tahun teman-teman ya. Jadi kalau tadi IPO-nya 900 itu kan mestinya PBV-nya di atas 1 ya, namun kan di akhir tutup tahun ternyata ditutup di bawah 1 ya. Jadi ini adalah PBV tertinggi sejak IPO di akhir tahun. Ya, kemudian ini adalah PER, memang nggak tertinggi sih, namun sejak IPO ini memang tertinggi ya. Ini kan IPO-nya tadi 2014 ya kalau nggak salah ya, saya lupa. IPO 2014 ya, IPO-nya 2014. Nah, di sini jadi ini IPO. Nah, tahun setelah IPO negatif terus kan, nggak pernah profit, jadi PER-nya negatif terus. Jadi ini PER tertinggi juga ya, selain PBV tertinggi, PER tertinggi juga setelah tahun IPO. Ya, untuk ROE-nya kalau ini trailing 12 month pasti negatif. Nah, sekarang karena ini kan mulai profit ya teman-teman ya, dan kita tahu mestinya akan berakhir profit di tahun ini, sehingga kita akan menggunakan annualize ya. Annualize-nya 3,9%, masih dengan book value sekarang 497, maka kalau earning yield-nya
10-15%, kita akan mendapatkan harga wajarnya ada di 0,26 sampai 0,39 atau di 129 sampai 194 per lembar saham. Jadi harga saat ini sudah di atas harga wajarnya ya, dengan kondisi annualize saat ini. Nanti kalau kuartal 3 positif, kuartal 4 positif, tentu hasilnya akan berbeda. Ya, karena kuartal 1 kan masih merugi ya. Oke, jadi untuk performance kuartal 2 ini masih di atas harga wajarnya, terutama per hari ini ya, karena hari ini naiknya luar biasa. Nah, untuk dividen sendiri belum orang membagikan dividen karena memang sejak IPO kan merugi terus. Namun mereka memiliki ketentuan dividen ya. Jadi kalau profit bersihnya setelah pajak itu sampai 25 miliar, maka dividen berdasarkan presentase dari laba bersih itu akan dibagikan 15%, dan kemungkinan ini akan profit teman-teman ya di bulan ini, ya di tahun 2003 kemungkinan besar akan profit ya, karena sudah mulai pulih akan profit. Mestinya nggak tahu ya, tadi satu semester aja 3 miliar ya profitnya ya. Nah, satu semester aja itu 3 miliar. Mestinya kalau dikali 2 ya 6 miliar lah. Nggak mungkin di atas 25 miliar. Atau mungkin dikali 3 lah, ini profit berturut-turut itu ya. Dikali 4 pun ya masih belum mencapai 25 miliar. Jadi anggap aja akan membagikan dividen 15% ya, dari 19 kali 15%, 2,85 dibagi harga saat ini ya, yieldnya 1,15% ya, untuk plan pembagian dividen jika ini ketentuannya dijalankan. Oke, untuk kesehatan finansialnya, untuk quick ratio dan current ratio-nya ini memang cukup harus dipantau ya, karena di bawah 1 ya. Untuk debt to equity ratio-nya sih aman-aman saja karena sangat jauh, nggak punya hutang ya. Jadi cuman quick ratio dan current ratio yang harus dijaga ya. Kemudian untuk seasonality, ini hari ini naik ya cukup tinggi. Nanti di November dan Desember sebenarnya peluang untuk naiknya juga tinggi ya. Jadi November dan Desember mestinya naik, namun ini keduluan ya di Oktober. Kemudian secara bandarmologi, ini tadi dimiliki oleh PT Lorena 57%, PT Gading ada Xiao Yunus Subandi 7,12%, dan masyarakat Scriptless 21,12%. Ya, dari masyarakat ini ya, total yang floating itu 150 juta. Jadi yang floating itu ini masyarakat, Xiao Yunus sama PT Gading Dana Lestari. Ya, itu dari total ini 71,8 jutanya dipegang oleh investor retail lokal. Ya, termasuk Xiao Yunus Subandi ya, termasuk. Nah, kalau kita lihat holdernya ya selama setahun terakhir 20 berkurang hanya 21 orang ya, karena memang ini masih sedikit ya. Berkurang 21 orang ya, jumlah lembar sahamnya berkurang, namun average per share-nya bertambah ya teman. Jadi setiap orang yang keluar, satu orang yang keluar itu menambah kepemilikan 4.700. Jadi kecil sekali ya, 4.700 rupiah ya value-nya. Jadi sebenarnya nggak ada apa-apa ini impact-nya, nggak ada impact apa-apa ya. Dan kalau kita perhatikan lebih detail ya, jumlah lembar saham di investor retail lokal itu hampir tidak bergerak ya, hampir tidak bergerak. Namun jumlah orangnya bertambah dan berkurang, artinya ini cuma oper-operan saja antara investor retail ke investor retail teman-teman ya. Kemudian untuk investor asing nampaknya tidak tertarik di saham ini ya. Jadi kita bisa abaikan saja. Nah, ini adalah detail dari kepemilikan saham dan perpindahan sahamnya setahun terakhir dari September ke September. Kalau kita lihat ini tadi dari yang di luar PT Lorena ya, di luar PT Lorena itu lokal corporate pegang 51,6% ya. Ya, ini pastinya PT Gading Dana Lestari ya. Kemudian ada lokal ID 71,8 juta, ini pastinya ya ada Xiao Yunus dan masyarakat. Ya, kemudian ada sekuritas yang megang juga. Ada foreign, ini kecil sekali ya, bisa diabaikan saja. Jadi antara paling terbesar adalah lokal corporate dan investor retail lokal. Jadi ada lokal corporate yang di luar PT Gading Dana Lestari teman-teman, karena PT Gading Dana Lestari ini hanya 51 juta, sedangkan di sini 77 juta ya. Jadi ada perusahaan lokal lainnya di luar PT Gading Dana Lestari ya, yang memiliki saham yang beredar di masyarakat.
Nah, kalau kita lihat perpindahan sahamnya ini hampir tidak ada perpindahan apa-apa, teman-teman ya. 0%, 0%. Jadi ini netral aja sih, nggak ada pergerakan bandar di sini, tidak ada tanda-tanda market maker di sini ya, teman-teman ya. Selama setahun terakhir. Nah, kita lihat ke insidernya, teman-teman ya. Ternyata ada Xiao Yunus Subandi ini. Ini coba teman-teman googling ya, Xiao Yunus Subandi. Googling aja. Ternyata ini diam-diam mengkoleksi saham ini ya sejak 21 Mei 2019 ya. Dari nol dia beli nyicil terus ya. Ini saya potong ya karena panjang sekali, nyicil terus sampai Juli 2023 masih aktif membeli ya. Terakhir di 31 Juli 2023 masih aktif membeli ya sampai kepemilikannya 7,12%. Ya. Nah, ini yang hari ini tahu ya dia langsung naik ya. Kalau kita lihat dari grafik bandarmologinya, di sini justru bandar membeli ya di sini ya. Nah, membeli. Nah, ketika harga naik justru dia ada penjualan di sini ya. Ada penjualan di sini, balik lagi ke sini ya. Kalau kita lihat dari tanggal 1 ini bulan Oktober ya, tadi kan dari September ke September, ini dari tanggal 1 sampai hari ini tanggal 12 ya. Iya, tanggal 12 itu masih netral aja ternyata ya. Termasuk hari ini ya. Termasuk hari ini ternyata masih netral ya. Tadi saya pikir ini ada akumulasi besar. Ya, saya pikir atau distribusi besar gitu ya. Namun ternyata di luar dugaan ternyata netral ya. Dan kalau kita lihat dari broker summary ya ini memang terlihat netral aja teman-teman ya, sama ya. Dan kalau saya lihat ya ini khusus untuk hari ini saja ya. Kalau kita lihat ya dari tanggal 1 sampai tanggal 12 itu 120 juta sama 115 juta. Hari ini saja itu hampir 90%-nya karena hari ini memang volumenya tiba-tiba meningkat jadi 1,2 miliar ya. Yang biasanya tuh di bawah 100 juta ya, tiba-tiba langsung meningkat lonjakannya. Kita lihat ya, yang beli XL 115,9 juta, yang jual HD 115,1 juta. Ya, jadi ini cukup mengejutkan karena ini bukan distribusi dan bukan akumulasi, namun lebih ke markup ya, ke markup harga. Ya, jadi kemungkinan ini imajinasi liar saya gitu ya. Karena sudah terlanjur ada yang membahas, ada influencer yang membahas, tentu saja pasti follower-followernya akan membeli saham, harga sahamnya di sini. Nah, langsung harganya dinaikkan ya, langsung dilakukan markup. Sehingga apa? Tadi kalau kita lihat nih ya, yang ngekor-ngekor ini di bawah, yang ngekor-ngekor dapat harga average-nya semuanya harga tinggi ya, di PBV 0,5, nggak ada yang dapat di PBV 0,3. Ya, jadi ini langsung di markup supaya seketika ada orang menonton video itu dan tertarik membeli saham ini, dia mendapatkan harganya di 0,5. Artinya memang ada yang selama ini menjaga harganya, teman-teman ya. Namun di sini tidak terjadi distribusi yang masif ya, hari ini tidak terjadi distribusi masif maupun tidak ada terjadi akumulasi yang masif ya, yang terjadi hanya markup harga saja. Oke, ini perpindahan saham dari HD ke XL gitu ya. Ini ngekor-ngekor aja di bawah ini ya. Investor retail lokal ngekor-ngekor, namun kecil ya, nggak terlalu banyak jumlahnya. Oke, untuk likuiditasnya memang ini bermasalah ya, karena memang ditambah dengan hari ini saja 1,2 M itu masih 61 juta per hari ya. Padahal 1,2 M per hari ini sudah cukup mestinya mengangkat 20 hari terakhir. Nah, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana teman-teman ya? Nah, kalau menurut saya kalau memang ada kepentingan di sini ya, ini harganya akan naik terus teman-teman ya. Namun investor retail lokal tidak akan punya kesempatan untuk membeli dalam jumlah banyak minimal ya. Dia akan naik terus. Saya nggak ngerti akan dibawa kemana. Ya, atau sideways ya, kalau memang investor retail sudah ambisius, sudah FOMO ya, di sini mau jual, nggak tahu ya harga average yang sebelumnya berapa di sini. Yang jelas ini sudah di atas average. Kita tadi lihat ya, selama 5 tahun terakhir semuanya floating profit. Artinya kalau dijual di harga ini pun sebenarnya sudah profit ya teman-teman ya. Namun nggak ngerti ya teman-teman ya, dari yang punya barang apakah mau menyerahkan harganya ke investor retail lokal di harga saat ini. Kalau enggak ya harganya akan dinaikin lagi. Jadi retail tidak akan punya kesempatan untuk membeli harga sahamnya. Nah, kira-kira harga sahamnya akan kemana menurut saya sih? Melihat animo nanti dari investor retail lokal, kalau besok masih banyak yang
mencoba untuk membeli, harganya akan bisa arah lagi. Namun kalau besok sudah ternyata animonya tidak ada, ya investor retail lokal mungkin udah takut masuk di sini, ya mungkin dia akan sideways aja di sini, ya. Akan sideways di sini ya. Namun kalau misalnya investor retail lokal tiba-tiba pagi-pagi banyak yang beli kan, bandar yang selaku punya barang mestinya kerasa ya, barang saya banyak yang makanin, langsung pasti naik lagi ya, supaya investor retail lokal dapat harganya bukan harga di 0,5, tapi sekali lagi itu tergantung dari yang punya barang mau dijual sekarang atau enggak ya. Mungkin plannya enggak dijual sekarang, namun karena sudah ada yang bahas ya, sudah menjadi perhatian publik, sehingga harganya dinaikin supaya investor retail tidak mendapati harga bawah. Oke, terakhir risamnya untuk fundamental kinerja jangka panjangnya ini sedang turun sebenarnya teman-teman ya. Kinerja jangka pendeknya naik tipis ya secara pendapatan, meskipun tadi secara laba naiknya cukup lumayan. Valuasi terbilang mahal untuk laporan kuartal 2 2022 karena kuartal satunya masih negatif. Ini belum pernah bagi dividen. Potensi naiknya ada di bulan November dan Desember. Bandar homologinya ini jangka panjang maupun di bulan Oktober ini netral, jadi tidak ada pergerakan bandar ya. Tadi cuman hanya hari ini saja, itu pun bukan distribusi atau akumulasi, namun hanya mungkin markup saja. Dan terakhir technical ini otomatis dia breakout dari area ranging ya, berpotensi uptrend atau berpotensi ranging lagi di area atas ya. Itu tergantung tadi ya, tergantung respon investor retail lokal dalam saham ini gitu ya, mau seperti apa. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham LRNA. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin menjual atau membeli saham LRNA. Sampai di sini dulu analisa saham LRNA. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.